Kisah si pemalas dengan Abu Hanifah. Suatu hari ketika Imam Abu Hanifah sedang berjalan-jalan melalui sebuah rumah yang jendelanya masih terbuka, terdengar oleh beliau suara orang yang mengeluh dan menangis terseduh-seduh. Dia mengeluh, "Aduhai, alangkah malangnya nasibku ini. Sepertinya tiada seorang pun yang lebih malang dari nasibku yang celaka ini. Sejak dari pagi tadi belum datang sesuap nasi atau makanan pun di kerongkonganku, sehingga seluruh badanku menjadi lemah lunglai. Oh, manakah hati yang belas kasihan, yang sudi memberi curahan air walaupun setitik?" Mendengar keluhan itu, Abu Hanifah berasa kasihan. Lalu beliau pun balik ke rumahnya dan mengambil bungkusan hendak diberikan kepada orang itu. Ketika dia sampai ke rumah orang itu, dia terus melemparkan bungkusan yang berisi uang kepada si malang tadi, lalu meneruskan perjalanannya. Kemudian si malang merasa terkejut setelah mendapati sebuah bungkusan yang tidak diketahuinya dari mana datangnya. Lantas dia tergesa-gesa membukanya. Setelah dibuka, nyatalah bungkusan itu berisi uang dan secari kertas yang bertulis, "Hai manusia, sungguh tidak wajar kamu mengeluh sedemikian itu. Kamu tidak perlu mengeluh di peruntungan nasibmu. Ingatlah kepada kemurahan Allah dan cobalah bermohon kepadanya dengan bersungguh-sungguh. Jangan suka berputus asa, hai kawan, tetapi berusahalah terus." Pada keesokan harinya, Imam Abu Hanifah melalui lagi rumah itu, dan suara keluhan itu terdengar lagi. "Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Pemurah, sudilah kiranya memberikan bungkusan lain seperti kemarin, sekedar untuk menyenangkan hidupku yang melarat ini. Sungguh, jika Tuhan tidak beri, akan lebih sengsaralah hidupku." Mendengar keluhan itu lagi, maka Imam Abu Hanifah pun lalu melemparkan lagi bungkusan berisi uang dan secari kertas dari luar jendela itu. Lalu dia pun meneruskan perjalanannya. Orang itu terlalu riang ketika mendapat bungkusan itu, lalu terus membukanya. Seperti dahulu juga, di dalam bungkusan itu tetap ada secari kertas. Lalu dibacanya, "Hai kawan, bukan begitu cara bermohon. Bukan demikian cara berikhtiar dan berusaha. Perbuatan demikian malas namanya. Putus asa kepada kebenaran dan kekuasaan Allah. Sungguh tidak ridho Allah melihat orang pemalas dan putus asa, enggan bekerja untuk keselamatan dirinya. Jangan berbuat demikian. Jika Anda ingin senang, Anda harus suka pada bekerja dan berusaha, karena kesenangan itu tidak mungkin datang sendiri tanpa dicari atau diusahakan. Orang hidup tidak disuruh untuk diam, dan tidak seharusnya demikian, tetapi harus bekerja dan berusaha. Allah tidak akan memperkenankan permohonan orang yang malas bekerja. Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang berputus asa. Oleh sebab itu, carilah pekerjaan yang halal untuk kesenangan dirimu. Berikhtiarlah sedapat mungkin dengan pertolongan Allah. Insya Allah akan dapat juga pekerjaan itu, selama kamu tidak berputus asa. Nah, carilah segala pekerjaan. Saya doakan cepat berjaya." Sehabis dia selesai membaca surat itu, dia termenung. Dia insaf dan sadar akan kemalasannya yang selama ini dia tidak suka berikhtiar dan berusaha. Pada keesokan harinya, dia pun keluar dari rumahnya untuk mencari pekerjaan. Sejak dari hari itu, sikapnya pun berubah
mengikuti peraturan hidup sunatullah, dan tidak lagi melupakan nasihat orang yang memberikan nasihat itu. Dalam Islam, tiada istilah pengangguran. Istilah ini hanya digunakan oleh orang yang berakal sempit. Islam mengajarkan kita untuk maju ke depan dan bukan mengajarkan kita diam di tepi jalan. Bekerjalah, jangan jadi pemalas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, saat sikap lamban menyatu dengan sikap malas, maka akan melahirkan kemiskinan. Nafkahi dirimu dan keluargamu, jika tidak engkau akan berdosa. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang cukup dikatakan berdosa jika ia melalaikan orang yang ia wajib beri nafkah. Ingat, mencari nafkah itu berpahala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi. Setiap makhluk yang berjalan di muka bumi sudah disediakan oleh Allah rezekinya masing-masing. Jadi, carilah dan jemputlah rezekimu dengan bekerja dan bersungguh-sungguh dalam menggapainya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian betul-betul bertawakal pada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang. Disebutkan dalam hadis ini bahwa burung tersebut pergi pada waktu pagi dan kembali pada waktu sore dalam rangka mencari rezeki. Mereka bekerja dari pagi mencari rezeki yang sudah disediakan Allah. Setelah kenyang, mereka pun pulang dengan membawa makanan untuk anak-anaknya. Dalam meraih rezeki yang telah disediakan oleh Allah, haruslah dengan cara yang baik dan halal, agar rezekinya diberkahi dan lancar. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya, walaupun terlambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Tinggalkanlah yang haram. Jika tidak, doamu akan tertolak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut masai dan berdebu, orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Robku, wahai Robku, padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram.
maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Rezeki yang baik adalah hasil jerih payahmu sendiri. Ada sahabat yang pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, mata pencarian apakah yang paling baik?" Beliau bersabda, "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur atau diberkahi." Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, rezeki halal walaupun sedikit itu lebih berkah daripada rezeki haram yang banyak. Rezeki haram itu akan cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya. Bekerjalah, jangan jadi pengemis. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang meminta-minta atau mengemis pada manusia, ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya. Dari Hubsi bin Junadah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meminta-minta padahal dirinya tidak fakir, maka ia seakan-akan memakan bara api. Cobalah terus meminta kepada Allah untuk mendapatkan pekerjaan yang halal, sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan berikut ini. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-Mu. Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu berkata, carilah rezeki dari Allah dan janganlah menjadi beban bagi kaum muslimin. Ayub As-Sikhtiyani berkata, konsistenlah pada usaha dagangmu, karena engkau akan tetap mulia selama tidak bergantung pada orang lain. Agama kita tidak mengajak untuk miskin. Ali radhiyallahu anhu berkata, andaikan kefakiran itu berwujud seorang manusia, sungguh akan aku bunuh dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Maka wajib bagi setiap muslim untuk bekerja, berusaha, bersungguh-sungguh, dan tidak menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Orang yang hanya duduk diam, ia bukanlah mutawakil. Orang yang bertawakal, melainkan ia adalah mutawakil. Orang yang pura-pura tawakal, ini adalah kemalasan. Bekerjalah, jangan jadi pemalas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saat sikap lamban menyatu dengan sikap malas, maka akan melahirkan kemiskinan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.